Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar jamaah salat tarawih rahimahullah. Dalam puasa Ramadan ada beberapa adat yang perlu kita lakukan baik, sehingga tujuan puasanya akan mencapai derajat mustaqim. Banyak orang puasa tapi sekedar haus dan dahaga, haus dan lapar, dan tidak mendapatkan apa-apa karena puasanya tidak menerapkan adat-adat dalam berpuasa. Salah satu itu adat berpuasa itu adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlebihan. Nah, ini kalau itu kadang ada puasa itu haji mumpung, jadi menggantikan makan siang ke malam haji mumpung. Padahal Quran sudah menegaskan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa kulu wa syurubu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Maka konsepnya makan Bapak Ibu seukuran proporsional, seukuran kadar kita Bapak Ibu, tidak berlebihan. Ini kadang sudah terkenakan, nanti bukannya apa ya, 5 macam bola pisang, ya, air teh manis, air kelapa, air buah, 4 itu satu orang. Semua harus ada. Menunya berbagai, makan nasinya berbagai. Begitu berbuka Bapak Ibu, sama sedikit terus. Udah 14, tak tahu lagi. Sholat, tidak tahu. Tidak sanggup lagi kenyangan. Waktu sholat isya itu bukan takbir karena takbir tidak terima, tapi antum tak memaksakan sholat isya kalau kami tidak sanggup. Kalau kenyangan, maka jangan sampai kadar puasanya kita capai. Ini namanya puasa tapi makan berlebih. Para Rasulullah mengajarkan bahwa makanlah sepertiganya air, sepertiganya makanan, sepertiga angin. Angin dibagi 4 penuh air, penuh air dan angin, gak ada makan yang lain. Sampai pulang tarawih kekenyangan dengan air tak makan nasi, sehingga puasa tidak sampai sehat. Padahal Rasulullah mengatakan sumu nasi, puasalah Anda saya sehat. Puasa yang bagaimana Bapak Ibu? Malah Rasulullah mengatakan maka minum sepenuhnya, makan sepenuhnya, dan tidak sepenuhnya, maka itu berlebih. Maka itulah kita dalam puasa. Ada dua Bapak Ibu, selama berpuasa Ramadan di siang hari menjaga hal yang merusak amal ibadah. Salah satunya dusta dan ghibah. Ya, dusta dan ghibah. Al-Quran itu selalu menegaskan Ittanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kita berprasangka buruk, termasuk mencari kesalahan orang lain. Jangan suka menghibah sama orang lain. Hibah, menceritakan aib orang lain. Benar apa yang ada dalam diri orang itu kita ceritakan hari ini, maka jangan hibah. Tapi ketika tidak benar apa yang kita ceritakan hari ini, maka jatuhnya fitnah. Maka lebih baik kita belajar
Perbanyak istighfar itu membentengi hal-hal yang buruk. Perbanyak istighfar membentengi hal-hal yang tercela. Karena istighfar kadang itu membentengi atau menutup jalan sampai dosa. Jadi perbanyak istighfar daripada ibadah dusta. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam hal apapun kita di bulan Ramadan, duduk sendiri maupun ramai, ada kita tidak tercipta hibah dan dusta penamimah. Perbanyak istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, minimal kalimat istighfar yang pendek pun kita ucapkan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Beratus kali kita beristighfar Bapak Ibu, tidak rugi, justru membentengi apa yang salah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu namanya istighfar membentengi hal-hal yang rusak pada kemarin. Tapi Bapak Ibu, istighfar yang dengan penuh penghayatan dan penyesalan apa yang pernah kita perbuat. Karena istighfar adalah penyesalan dari apa yang pernah kita perbuat. Astagfirullahaladzim, pernah saya ngambil saudara orang baik yang bertakwa, ulangi bersalah istighfar. Astagfirullahaladzim, pernah saya belajar uang kembalinya lebih istighfar. Ulangnya bersalah. Karena Bapak Ibu, banyak ibu-ibu yang istighfar tapi istighfar sambil marah. Ada yang istighfar marah? Ada. Kesal dengan anak, dipanggil anak tak datang, istighfar pada astagfirullahaladzim, anak setan, istighfar marah. Nah, itu namanya istighfar, bukan istighfar yang penyesalan, tapi istighfar marah, bukan sampai marah. Itu ada. Yang ketiga Bapak Ibu, agar kita berpuasa adalah salah satunya kita berbuka di awal waktu, sahur di akhir waktu. Kita akan waktu berbuka kalian azan. Karena itulah rokok dulu, rokok, minum tidak, makan tidak, rokok. Jadi waktu warisan terusan, maka derajat puasa yang pas itu tak sampai. Maka minum Bapak Ibu ketika kita berbuka puasa itu sunnah. Minum-minuman atau makanan yang manis-manis, kurma, buah-buahan, minum air putih, yang lain boleh saja seperti itu. Kemudian di waktu sahur Bapak Ibu, kita diakhiri waktu sahur. Hari ini puasa kita Bapak Ibu kalau di Indonesia 13 jam. Waktu imsak jam 5 kurang 1 menit. Kali ya. Kita berbuka jam setengah 7 lewat 2 menit. 13 jam setengah. Maka di akhir waktu kita sahur disudahkan Bapak Ibu agar kita daya fisik yang kuat. Andai kan Bapak Ibu sahur jam 2 dan jam 3, jam 3 tidur langsung sholat subuh berapa jam? 3, berarti 15 jam setengah puasa. Karena sahurnya jam 3. Maka ini jam 8 pagi sudah lemas. Itu kata Pak Zakaria 5L. Lesu, lumlek, letoy, lapo, lemas. Itu namanya puasa 5L. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka mengakhiri waktu sahur Bapak Ibu termasuk adalah sunnahnya puasa dan adab kita dalam puasa Ramadan. Makanya Bapak Ibu, waktu-waktu sahur itu kita isi dengan waktu ibadah kepada Allah. Humbil askar yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu sahur berbanyak istighfar kepada Allah, banyak tobat kepada Allah, banyak sujud kepada Allah. Ulama ekonomi waktu sahur untuk beribadah. Maka waktu sahur kita isi ibadah, begitu waktu mau akhir imsak kita bersahur di akhir waktu. Maka ibadah kita
setelah itu kita makan sahur, maka keberkahan sahur. Wasaharu fa innahu barokah. Sahurlah Anda, karena sesungguhnya sahur adalah berkah. Kurang-kurangnya ibu, kalau kesiangan terlambat minum air teduh air, itulah salah satu sunnah dan adabnya kita bersahur. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian adab berikutnya dalam kita berpuasa adalah selalu kita menjaga diri dari hal-hal yang bahkan puasa. Salah satunya pada puasa itu adalah makan minum, hubungan suami istri, dan termasuk hal-hal yang lain akan berkaitan pada puasa. Bapak Ibu, walaupun kita itu puasa Ramadan, tapi hakikat kita puasa itu bukan sekedar menahan lapar dahaga, bukan menahan seluruh ibadah puasa, tapi makna puasanya adalah menjaga diri dari hal-hal yang merusak jiwa kita dalam puasa Ramadan. Maka yang puasa adalah pengendalian diri hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan cenderung menyuruh kepada hal-hal yang berbuat jahat, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana nafsu yang dirahmati Allah itu? Itulah puasa, kasih puasa Ramadan, pengendalian hawa nafsu, kita beroleh nafsu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa taqwi bi ibadi wa tadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan senang lagi disenangi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh, masuklah dalam surga. Mudah-mudahan Allah ini puasa Ramadan kita sampai derajat mustaqim dan kita mampu memperoleh nafsu mutmainnah, bukan nafsu amarah, bukan nafsu sufiah, bukan nafsu lawamah. Karena nafsu yang tiga itu cenderung pada hal-hal yang jahat dan tidak pernah kita beroleh kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.